Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tugas UTS untuk mata kuliah multimedia interaktif. Temanya di sini adalah tumbuhan herbal atau tumbuhan obat. Di sini perkenalan dulu, nama saya Hasbi Ar-Rahman. Saya di sini mengerjakan untuk bagian materi. Nama saya Tegar, saya mengerjakan di bagian opening. Nama saya Novandi Hidayat. Saya mengerjakan bagian main menu interface. Sini kita akan langsung saja ke presentasi untuk aplikasi yang sudah jadi. Pertama di sini ada openingnya. Lalu di sini ada main interface-nya yang berisikan materi, kuis, about, dan exit. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi. Di sini jika ditekan materi maka akan ke bagian materi-materinya. Yang pertama ada jahe, kedua kunyit, ketiga lengkuas, keempat kencur, kelima temulawak, lalu daun sirih. Di sini kita coba tekan saja satu. Ini adalah tampilan dari materinya. Di sini ada tombol next dan juga tombol untuk kembali ke sini bagian materi. Di materi ada pengertian dan yang lainnya seperti apa itu jahe dan lain-lainnya, jenis-jenis jahe. Sini ada tombol back untuk kembali ke sebelumnya. Lalu di sini juga ada video. Sini bisa diatur, bisa di mute. Isinya seperti itu. Untuk kembali harus kembali ke sini dulu. Seperti itu pula yang lainnya, seperti kunyit, lengkuas, dan lainnya. Sampai ke daun sirih. Lalu ini kembali ke tampilan awal. Mungkin begitu saja untuk presentasinya. Selanjutnya adalah tutorial pembuatan multimedia interaktif secara garis besar yang akan dijelaskan oleh Tegar. Nah, untuk tutorial pembuatan ini yaitu seperti biasa membuat file baru. Untuk presetnya kita memakai Android 5.3. Ini untuk ukurannya bebas sih, 1080x600. Nah, karena ini memakai aset, maka kita harus import dulu asetnya, yaitu ini kita cari foldernya, folder open, tunggu supaya masuk ke library. Nah, ini sudah masuk. Nah, kita mengubah karena ini di bagian opening, maka kita ubah skinnya di bagian opening. Nah, di sini kita masukkan layer. Misal layer yang pertama yaitu background. Kita masukkan karena backgroundnya bebas sih, mau dari gambar atau mau dari mana. Ini kita masukkan aja dari sini, dari shape. Kita bebas mau milih warna apa. Ini mau kalau misal untuk ukurannya kita mengikuti aja ke yang sebelumnya, 80 dikali 600. Untuk bisa bagian tengah kita pencet aja di sini light, kita tengahin semua. Nah,
ini udah kita kunci aja supaya nggak geser-geser. Nah, untuk bagian selanjutnya, karena ini di bagian dasar, ini kan ada bagian sama apa bagian orang, kita dak aja masukin, buat lagi layer baru supaya bebas mau apa. Kita cari gambarnya dari library. Nah, ini kita langsung drag aja. Nah, kita main ukurannya, sebenarnya bisa juga di properties, yaitu tinggal ukuran width-nya 1080, ikuti apa panjangnya, itu kan panjang sebelumnya 1080. Nah, kita atur di tengah, kita ke bawahin. Nah sini kita apain aja dulu. Nah, untuk bagian manusia kalau orang itu kita masuk dari library, kita cari gambar. Nah, ini. Nah, ukurannya kita sesuaiin adjust. Misal seperti ini. Nah, ini gambar, maka sebelumnya kita break apart dulu atau Ctrl B, bebas gimana. Ini kita buat dulu keyframe-nya, misalnya ini 3, kita buat keyframe. Karena kita mau menggerakin ini gambar ini, maka kita geser ini dulu di bawah. Terus kalian berdua juga bisa sih. Nah, ini karena biar sama, jadi kita geser ke bawah dulu. Baru di tengah misalnya ini create twin. Nah, ya misal gini. Nah, misal kita lihat ya. Nah, untuk bagian awalnya misal ini. Nah, untuk ngapain bagian ini, yang bagian kita buat aja dulu lagi timeline yang baru, misal karena biar jadinya di bawah gini, yang belakang kita taruh di belakang, atau bisa juga sih dari atas sini masukin. Nggak mau tadi. Nah, kita karena udah dibuat apa, dibuat keyframe-nya, jadi kita langsung aja, karena gambar kita break apart aja dulu, break apart, terus kita kecilin ya, terus sama kayak tadi twin. Nah, lah jadi insert keyframe lagi dulu. Nah, ada keyframe dulu, keyframe. Nah, di sini kita ini tadi udah di break apart, kita kecilin. Nah, tinggal geser twin. Dan yang lain sama kayak yang tadi, misal buat timeline dulu, baru nanti masukin, misal ini awan kan, sama. Kita taruh sini untuk keyframe, biar di tengah ini misal. Tepat karena awan. Tepat insert frame. Ini kita itu sini
yang kayak tadi. Action. Keyframe. Nah, kayak gitu sih. Untuk skin selanjutnya kita buat aja skin baru kayak biasa. Skin baru untuk nambahnya di sini, yaitu bagian menu kayak tadi sih. Nah, untuk skin menu mungkin Nasbi bisa jelasin. Selanjutnya kita akan coba membuat tombol ya. Kita new aja. Untuk cara membuat tombol, kita cari dulu asetnya, import to library. Nah, sini sini ada tombol. Nah, untuk membuatnya menjadi tombol itu dasarnya itu seperti ini. Kita kecilin dulu, baru klik kanan, convert to symbol. Lalu di sini melakukan penamaan, misalnya tombol home. Oke. Lalu ada di sini instance name untuk nanti saat dilakukan sebuah perintah, misalnya kita buat home button btn. Oke. Nah, ini misalnya bisa kita klik 2 kali. Nah, kita bisa membuat over sini, kita insert keyframe. Jadi saat kita misalnya kursor kita ke arah sini, dia akan melakukan sesuatu sesuai yang kita atur di sini. Bisa kita buat menghilang ataupun bisa kita buat besar seperti ini. Ya, setelah di kursor kita di sekitar tombol, dia akan membesar. Bisa juga misalnya kita di sini misalnya kita buat menghilang. Jika kita jalankan, maka dia akan menghilang kalau ditekan. Nah, misalnya kita mau buat fungsi tombol ini, misalnya kita buat frame, misalnya di frame 5, di frame 5 itu ini sudah tidak ada, kita masukkan dulu yang lain. Nah, di library itu ada gambar ini. Kita mau dari sini, ketika tombol ini kita ke sini. Di sini kita stop.
Nah, itu caranya adalah kita tekan kode snippet sini, lalu ada action script, lalu ada timeline navigation. Di sini pilih yang klik go to frame and stop. Di sini ada action yang akan dilakukan. Ini di go to yang kita mau. Nah, di sini frame 5. Maka tulis ini frame 5. Nah, coba kita jalankan. Seperti ini. Jadi ketika dijalankan, ketika diklik tombol ini maka akan pindah ke frame selanjutnya. Bisa juga dengan buat scene baru. Misalnya di sini gambar yang tadi. Di frame. Jadi di sini actionnya bukan yang ini, kita hapus saja. Tapi di sini yang go to scene and play. Kan go to scene and play. Di sini kita pilih scene mana yang mau kita buat. Di sini scene 2, maka kita pilih scene 2. Maka ketika dijalankan, maka akan dia berpindah scene. Mungkin segitu saja tentang tombol. Selanjutnya adalah kesimpulannya, membuat multimedia interaktif ini tidak terlalu sulit ya, lebih ke niatnya bisa. Kalau menurut saya kesimpulannya, membuat multimedia interaktif ini sebenarnya tidak sulit ya, betul kata Hasbi. Tapi untuk memprofesionalkannya atau untuk membuatnya misal bagus animasinya, itu perlu niat dan juga kreativitas ya, tapi dasarnya tidak terlalu sulit, mungkin segitu. Sekian video kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.